Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Sebelum ceritanya saya lanjutkan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kakak semuanya yang telah mensupport saya. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, kesuksesan, dan yang pasti tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Di mana mereka? Desah Frank spontan. Carlos berkedip tanpa ekspresi. Kami sudah mengamankan belasan anak dari kapal. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang kembar. Kara menghela nafas tak percaya. Kakinya tanpa sadar bergerak mundur. Apakah penculik itu membawa mereka? Tidak, sanggah Carlos sebelum menarik nafas singkat. Ada saksi yang melihat dua orang anak berlari keluar dari mobil. Sekelompok orang kemudian menyebar mencari mereka. Si penculik kabur tanpa membawa siapa-siapa. Mereka masih di sini. Simbol Frank dengan alis berkerut sambil membawa Yemon dalam dekapan. Kara mulai berjalan dan memeriksa ke segala arah. Sayang, Mama sudah di sini. Kalian tidak perlu bersembunyi lagi. Kemarilah sayang. Malangnya tidak ada suara lucu yang menjawab. Orang-orang yang mendengar teriakan Kara hanya menatap dengan penuh keprihatinan. Rahang Frank berdenyut-denyut. Ia tidak terima jika harus kehilangan anak-anaknya. Ia bahkan belum mengenal mereka. Setelah mendengus, ia memeriksa ponsel berharap bisa menemukan petunjuk. Ternyata titik GPS ponsel Kara berada sangat dekat dengan posisinya. Mereka seharusnya di sini, tapi di mana? Tiba-tiba matanya tertuju pada boneka yang didekap Kara. Mungkinkah si kembar menyembunyikan ponsel di dalamnya? Kara. Frank menghampiri sang sekretaris. Ia merebut boneka itu lalu mencari kantong rahasianya. Ternyata ada kerutan di puncak kepala Yemon. Boneka itu menyerupai tas bulat yang dilapisi busa tebal. Namun alih-alih menemukan ponsel di dalamnya, ia malah mendapat secarik kain kuning berbentuk bulat yang sobek pada bagian tengahnya. Apa ini? Frank mengerutkan alis. Kara mengambil potongan misterius itu. Setelah mengelusnya, ia mendesah samar. Ini tambalan baju putriku. Frank langsung teringat dengan pola berbentuk bunga pada baju Emily. Kelopaknya berwarna merah, sedangkan bagian tengahnya kuning persis seperti kain di tangan Kara. Apakah itu pesan rahasia? Gumam Frank sambil mengenyitkan dahi. Kara menatapnya dengan raut yang sama. Pesan apa? Sambil berpikir, Frank menghubungi ponsel Kara. Panggilannya masuk tetapi tidak ada yang menjawab. Ponsel itu seharusnya bersama mereka. Tapi mengapa mereka tidak mengangkat telepon? Tiba-tiba Frank berbalik. Tuan Carlos, di mana kalian menemukan boneka ini? Telunjuk sang detektif teracung. Di sudut sana, kami sudah memeriksanya dan juga menyisir seluruh area, tapi belum menemukan mereka. Mata Frank menyipit. Ada dua tumpuk kontainer kuning dan sebuah tangga di dekat sana. Apakah mereka di atas sana? Kami sudah mencarinya tuan, tidak ada. Sementara alis Kara berkerut lebih dalam. Frank meneliti kondisi sekitar dengan lebih seksama. Selang beberapa saat tatapannya terkunci pada truk pengangkat kontainer di dekat mereka.
Mengapa posisi handle-nya berada di atas? Gumam Frank lirih. Setibanya di sini, kami langsung menghentikan semua operasional cargo. Sepertinya operator belum sempat menurunkan handle-nya. Frank pun mundur beberapa langkah dan mendongak. Kontainer teratas di dekat mereka berwarna kuning, sama seperti tumpukan di dekat tangga. Bawakan sebuah forklift kemari. Aku ingin memeriksa ke atas sana. Alis sang detektif terangkat maksimal. Yang ditunjuk sang CEO merupakan tumpukan tertinggi. Itu 7 tumpuk kontainer, Tuan. Bagaimana mungkin anak kecil bisa naik ke atas sana? Sekarang. Suara Frank begitu tegas dan lantang. Sang detektif muda tak berani membantah. Ia segera memerintahkan beberapa orang untuk membawakan truk yang diminta. Anda tidak perlu melakukannya sendiri, Tuan Harper. Itu terlalu berbahaya. Personel kami bisa memeriksanya, ujar Carlos saat forklift tiba. Namun sang CEO tak gentar. Begitu papan alas dipastikan aman, ia melangkah ke atasnya. Aku ikut. Kara hendak naik tetapi dihalangi oleh sang detektif. Tolong perhatikan keselamatan Anda, Nyonya. Tuan Carlos benar. Tunggulah di sini. Aku akan kembali bersama anak-anak. Frank berbicara seolah itu anak-anaknya juga. Truk pun mulai mengangkat garpu, tak ingin tertinggal Kara melompat ke atas papan. Nyonya, Carlos terbelalak. Beruntung Frank cukup sigap, lengannya dengan kokoh melingkar di pinggang Kara. Mereka sekarang tidak lagi berjarak, akan tetapi tak seorang pun berniat memulai percakapan. Kara sibuk membisikkan doa agar anak-anaknya selamat, sedangkan Frank sibuk menyiapkan mental jika ia sungguh bertemu dengan si kembar. Haruskah dia langsung berlari dan memeluk mereka? Berlutut meminta maaf atas segala dosa sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab, atau ia lebih baik bersikap seolah tidak mengerti apa-apa? Sepertinya pilihan terakhir adalah yang paling bijak. Kara dan anak-anak pasti butuh waktu untuk menerimaku. Aku tidak boleh gegabah. Namun setibanya di atas, nafas Frank langsung tertahan. Semua yang tersusun dalam benaknya berserakan. Apa yang tertangkap oleh matanya menimbulkan efek yang terlalu dahsyat untuk bisa ia atasi. Melihat reaksi pria itu, Kara pun berputar. 2 orang balita ternyata sedang berbaring dekat tumpukan yang lebih tinggi di bagian tengah. Mereka berteduh dalam bayangannya dengan posisi saling berpelukan. Mereka di sini. Kara mendesahkan senyuman. Mereka di sini. Tanpa memperhitungkan ketinggian, ia berlari menghampiri si kembar. Lois, Emily. Mendengar nama itu dari mulut Kara, telinga Frank langsung berdenging dan dadanya pun semakin sesak. Itu sungguh mereka. Aku, ayah mereka. Meskipun Frank sudah menduga hal itu lebih awal, kenyataan tetap menamparnya dengan keras. Semua komentar buruk yang ia lontarkan terhadap orang tua si kembar kini berbalik menghujam jantungnya. Aku orang tua yang tidak berguna. Dia sadar dosanya terhadap Kara dan anak-anak yang ia telantarkan teramat besar. Itu telah menumpuk setinggi gunung dan tidak mungkin bisa dipindahkan. Setelah sekian lama, Frank Harper akhirnya mengumpulkan air mata di pelupuk lagi, bukan karena rasa bersalah terhadap sang ayah atau kekecewaan terhadap sang kakek, melainkan karena keluarga yang gagal ia jaga. Malaikat kecil.
Kara menjatuhkan lutut di atas Cargo. Getarannya membuat si kembar menyisingkan mata. "Mama," desah Lois sambil mengembangkan senyum sambil menjaga tangan kirinya. Ia beranjak duduk. Emily ikut bangkit. Ia masih berkedip-kedip tanpa suara. Setelah berhasil memandangi wajah Kara dengan jelas, wajahnya langsung berubah cerah. "Mama!" Kara menyambut dekapan hangat sang putri dengan tawa samar. Air matanya tak lagi terbendung. "Anak mama memang pemberani. Kalian hebat sekali bisa naik ke atas sini," ujar Kara dengan suara gemetar. Si kembar telah melalui hal yang mengerikan. Bukankah jauh lebih baik jika ia memberi mereka pujian dibandingkan penyesalan dan kekhawatiran? "Ini ide Lois. Aku cukup gila untuk mau mengikutinya ke atas sini," tutur Emily dengan bibir yang mencekik. "Begitukah?" Kara menggeser pandangan kaburnya ke arah sang putra. Setelah menyeka air mata, ia berbisik, "Itu ide yang sangat brilian, jagoan." Lois terkekeh. Deretan gigi putihnya tampak lucu dan pipi yang merah merona itu. "Terima kasih mama. Aku sudah berpikir keras bagaimana caranya agar penjahat itu tidak bisa menangkap kami." Kara mengangguk-angguk menahan tangis. "Bagus Lois, itu bagus. Sekarang bagaimana keadaan kalian? Kalian tidak terluka bukan?" "Tanganku sempat sakit, tapi setelah tidur itu tidak sakit lagi." Lois menggeleng cepat sehingga pipi gembulnya bergetar. "Mama, apakah mama melihat Yemon? Dia membuatku lepot saat akan naik tangga tadi. Jadi Lois memintaku untuk membuangnya. Dia bahkan menyobek tambalan bajuku untuk dimasukkan ke kantong rahasia." Kara mengangguk kecil. "Iya, Yemon ada di bawah. Tapi kenapa kamu menyobek baju adikmu sayang?" Mata Lois seketika membulat dan berapi-api. "Aku pikir itu bisa dijadikan petunjuk. Warnanya sama dengan kotak besar yang kami naiki tadi. Kami sebenarnya tidak bermaksud naik ke atas sini, Mama. Kami berencana naik ke kotak yang lebih rendah. Saat kami sudah di sana, kotak itu malah bergerak dan dipindahkan ke sini," lanjut Emily dengan suara kecil yang melengking. "Tapi kupikir itu lebih baik. Tidak akan ada yang menyangka kalau kami ada di atas sini. Aku dan Emily terus berbaling. Kami berencana untuk terus bersembunyi sampai Mama datang. Lalu ternyata kami ketiduran. Meskipun panas, angin di sini membuat kami terus menguap." Kara tersenyum kecil mendengar celotehan anak-anaknya. Setelah mereka selesai menceritakan semua kehebohan, ia merentangkan tangan. Tanpa menunggu perintah, si kembar masuk ke dalam dekapannya. "Terima kasih banyak, malaikat kecil. Terima kasih karena telah bertahan dan menunggu Mama," desah Kara penuh keharuan. "Kami senang karena Mama berhasil menemukan kami," tutur Lois sembari menepuk-nepuk punggung Kara. "Iya, kami cukup senang karena Mama akhirnya datang menjemput kami. Tapi..." Emily menjauh dari sang ibu dan memperlihatkan kedua lengannya. "Mama, apakah ini bisa hilang?" Kara meraih tangan sang putri dan mengecup kulitnya yang kemerahan karena terik matahari. "Bisa sayang, jangan khawatir.
Kamu hanya perlu menggunakan sunscreen dengan rutin nanti. Sekarang yang penting kita bisa berkumpul lagi. Senyum Emily pun mengembang sambil mengangguk. Ia menyeka keringat di lehernya. Saat itulah matanya menangkap kehadiran orang lain. Tuan baik hati, mengapa kamu ada di sini? Seketika raut Kara kembali menegang. Ia menoleh ke arah Emily, memandang dan menemukan Frank berdiri dengan ekspresi yang tak terjelaskan. Aku tampak jelas bahwa ia terjebak dalam dilema pemilihan kata. Apakah kamu datang untuk menculik kami? Lois menyudutkan matanya ke atas dan mengerutkan alis. Tidak, tentu saja tidak. Sanggah Frank kaku. Hubungannya dengan Lois memang kurang baik sejak awal, namun ia tidak menyangka bocah itu bisa menuduhnya sebagai penculik. Justru Frank menelan ludah, padahal ia sudah sering berhadapan dengan banyak orang penting dari seluruh dunia. Bicaranya selalu fasih, bahkan dalam berbagai bahasa. Namun kini ia terbata-bata di hadapan dua orang balita. Justru aku yang memecahkan teka-teki dalam kantong Yemon. Aku yang menduga kalian naik ke atas sini. Benarkah? Kamu sudah membantu Mama menemukan kami? Emily mendadak antusias. Cahaya yang terpantul di matanya tampak seperti bintang yang paling terang. Melihat wajah cerah itu, hati Frank tergelitik oleh denyut yang aneh. Ketegangan luntur sambil tersenyum kecil, ia mengangguk. Iya. Tiba-tiba Emily merentangkan tangan dan mulai berlari. Tawa kecilnya mengundang Frank untuk menekuk lutut. Saat tangan mungil itu melingkar di leher sang pria, waktu seakan berhenti berdetik. Frank kini mengerti. Perasaan aneh saat pertama memeluk Emily di perpustakaan dulu bukanlah rasa canggung, melainkan kasih sayang seorang ayah terhadap anak yang baru kali itu tumbuh dalam dirinya. Frank tidak tahu sejak kapan rasa itu datang. Ia merasa hangat, ruang hampa dalam hatinya seketika terisi. Kerinduan pun mulai terobati. Sambil memejamkan mata, ia merengkuh Emily, seakan ia tak akan pernah melepasnya lagi. Terima kasih, Tuan baik hati. Aku tahu kalau kamu memang teman yang baik. Lengkung bibir Frank seketika berubah datar dan binar matanya memudar. Pernyataan gadis itu telah melubangi hatinya, menumpahkan harapan yang baru saja ia tada. Apakah Emily masih akan memanggilku Tuan baik hati? Jika dia tahu aku ayahnya, aku adalah pengecut yang telah menelantarkan mereka. Menyaksikan interaksi Emily dengan ayah kandungnya, Kara terbelalak. Matanya sama sekali tidak berkedip. Seluruh perhatiannya tersita oleh kebingungan. Bagaimana mungkin kedua orang itu bisa begitu akrab? Bukankah itu pertemuan pertama mereka? Baiklah, celetuk Lois membuyarkan lamunan sang ibu. Kali ini kuakui kalau kau bukan orang jahat. Maaf kalau nak sempat mencurigaimu, Tuan Galak. Wajah Frank berubah kecut mendengar julukan itu. Memenangkan hati Lois sepertinya akan jauh lebih sulit dibandingkan Emily. Aku tidak galak, jagoan kecil. Kau saja yang belum mengenalku. Tiba-tiba Frank merentangkan sebelah tangan, matanya berkaca-kaca. Apakah kau tidak ingin memelukku juga? Sebelum Lois sempat memutuskan, sang ibu menahannya.
Sayang, dari mana kalian mengenal laki-laki ini? Tanya Kara was-was. Dia laki-laki yang ditabrak Emily, sahut Lois ringan. Kara pun tertegun, ia tidak menduga bahwa takdir punya jalan sendiri untuk mempertemukan anak-anak dengan ayah mereka. Frank mengerti makna di balik ekspresi itu. Sambil menggendong Emily, ia berjalan menuju Kara. Bagaimana kalau kita turun sekarang? Kita harus mengabarkan bahwa anak-anak sudah ditemukan dengan selamat. Nafas Kara tertahan, ia tidak suka mendengar panggilan itu. Frank seakan telah mengetahui identitas si kembar dan berencana mengambil mereka darinya. Ini tidak boleh dibiarkan. Iya, kita harus turun dari sini. Kara mengangkat Lois tanpa menyentuh gipsnya, lalu menyodorkan sebelah tangan. Kemarilah Emily, Mama akan menggendongmu juga. Emily menggeleng, tubuh mungilnya merapat ke arah Frank. Mama terlihat pucat. Bagaimana kalau Mama tidak kuat? Kita bisa jatuh. Ini sangat tinggi. Hati Frank sontak menghangat, sebelah sudut bibirnya terangkat. Emily benar, kau tidak akan kuat. Karena itu, serahkan Lois kepadaku. Tangan Kara gemetar, ia tanpa sadar menjauhkan Lois dari jangkauan bosnya. Tidak perlu. Mama, aku tidak apa-apa, digendong Tuan Galak. Meskipun aku tidak suka padanya, tapi dia lebih kuat. Bisik Lois diiringi anggukan meyakinkan. Kara kehabisan alasan, ia tidak mungkin membahayakan keselamatan si kembar. Mau tidak mau, ia menyerahkan sang putra kepada bosnya.